Diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Punya dorongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah, tiap minggu ke luar negeri. Saya tahu lah karakter begitu. Ya udahlah, bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih, Pak. Tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Ini saya lagi belanja di Singapura. Boleh. Karena pejabat, walaupun dia sendiri, oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi, membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara, dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, yang itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. No. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur itu 1 bulan saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk saya nggak bisa ditipu, Pak. Diaduk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fitmo Story. Gimana kabar kalian? Sehat? Ternyata sebegitu bobroknya ya. Sebelum Bapak Aing memimpin, pantas saja ani-aninya sampai 2. Mohon maaf nih, saya ngomong begini berdasarkan fakta. Beruntung saya dipimpin sekarang oleh Bapak Aing. Dan ada yang lebih seru juga nih, warga Jawa Timur yang curhat tentang gubernurnya. Gimana keseruan videonya? Langsung aja yuk kita play. Sebagai arek Jawa Timur, aku yuk suwi-suwi ngerasakno warga Jawa Timur iki jan gak ono matur nuwuni belas nanggone gubernur dhewe. Liyane ngelek-ngelek, banding-bandingno cara kerjane ambek gubernur liyane. Akhir-akhir iki sing sering cara kerjane selalu dibandingno ambek KDM, Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Opo wae gebrakan sing dilakukan oleh gubernur Jawa Timur selalu salah. Kekarepane warga Jawa Timur, contoh niku KDM, tiruan niku Kang Deddy Mulyadi, kerja itu koyok gubernur Jawa Barat. Ayo Rajo, mosok raimu gak tahu ero pribahasa. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi maksudnya, apa sing dikerjakan ambek KDM Kang Deddy Mulyadi mungkin itu cocok, bener, tapi kanggo warga Jawa Barat. Durung tentu gebrakan KDM itu cocok dan diterima ambek warga Jawa Timur. Gak podo rek. Contoh, masalah dalan rusak. Begitu enek laporan dalan rusak nanggone Jawa Barat, KDM langsung mudun. Dalan rusak didandani di hotmit tanpa beliau tanya, iki dalan desa, iki dalan kabupaten, iki dalan provinsi, iki dalan nasional. Gak, langsung dikerjakno. Kekarepane KDM biar masyarakatnya bisa merasakan dan menikmati kue pembangunan. Gubernur Jatim gak ngono rek. Beliau itu lebih menggunakan perasaan, menggunakan hati. Ada jalan desa, ya, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Saya 2 hari lalu mendapatkan, ini jalan provinsi, sebentar, tak cek, itu jalan nasional. Kan bisa bedakan jalan nasional dengan jalan provinsi, apa coba? Beliau kudu takon dhisik. Iki dalan desa, iki dalan kabupaten, iki dalan provinsi, opo iki dalan nasional. Itu takon dhisik karepe opo sih? Misalnya iki dalan desa, gubernur awake dhewe nggak kepengin ngelarani kepala desa nih. Sama ini sombayang no, yo opo atine, yo opo perasaane kepala desa nih. Nek misalnya dalan rusak nanggone desa didandani ambek gubernur, apa sing dirasakno kades? Kan dianggap seolah-olah dia itu gak kerja, seolah-olah dia itu gak mampu.
Jadi eling, Gubernur Jawa Timur menggunakan hati dan perasaan, gak kepengin ngelarani wong liya. Setiap enek dalan rusak, begitu laporan masuk, KDM lagi-lagi langsung gercep. Dalan rusak didandani, diapikno pokoknya. Lagi-lagi dengan alasan bahwa masyarakat Jawa Barat biar bisa merasakan dan menikmati kue pembangunan. Nek Gubernur Jawa Timur gak ngono rek. Dalan rusak, dalan jeglong, iku sengaja dijarno. Alasannya itu untuk mengurangi resiko korban nyawa, meminimalisir korban jiwa. Coba samain bayang, seandainya dalan rusak nang Jawa Timur, 24 jam oleh laporan langsung dikerjakan, langsung dihotnik. Apa yang terjadi? Akeh balapan liar. Dan sampai ngerti kan efeknya, akibatnya teko balapan liar itu akan mengganggu pengendara yang lain dan akhirnya crash, banyak kecelakaan. Korban nih sing balapan liar ambek pengguna sekitarnya, bisa menimbulkan korban jiwa 2, 3 atau lebih. Makanya dalan rusak ambek jeglong itu sengaja dijarno. Cek nih apa? Cek nih pengendara itu berhati-hati, gak ndelok HP tapi ndelok dalani rusak, dalan jeglong. Jadi dia harus berhati-hati dalam bermanuver. Jadi kok misalnya ono kecelakaan, itu kecelakaan tunggal. Karena apa? Karena pengendara matanya pijak. Cuma siji pak korbannya pak. Sampai saat ini sampai paham kan? Betapa sayangnya, betapa cintanya Gubernur Jawa Timur nanggoni masyarakat warga Jawa Timur. Beliau welas asih, menggunakan perasaannya, menggunakan naluri keibuannya, bahwa masyarakat Jawa Timur iku anake kabeh. Dadi nek akeh wong Jawa Timur sing nganggep Gubernur Jawa Timur iki gak ono kerjane, gak ono gebrakane, gak ono tindakane. Ya karena beliau memang selalu memikirkan banyak faktor setiap ingin melakukan gebrakan. Sampai akhirnya yo beliau ya gak lapo-lapo. Mohon maaf nih Bang, mohon maaf. Kalau Abang mau pindah ke Jawa Barat, saya siap bantuin urusin kepindahan Abang nih. Iya, jembatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tahun ini sudah dianggarkan untuk pembangunan jembatan baru. Ada 2 konsep. Yang pertama adalah konsepnya sesuai dengan apa yang terlihat saat ini, yaitu tidak mengalami peninggian. Itu biayanya sekitar 60 miliar dan sudah teralokasikan. Tetapi BBWS meminta untuk jembatannya ditinggikan sehingga memerlukan anggaran 100 miliar. Untuk pembebasan lahannya sekarang sudah berjalan pembebasan lahan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kritik warga dan mohon maaf apabila penanganan jembatan tersebut mengalami keterlambatan karena jembatan memang perlu perencanaan, kemudian pembebasan lahan dan pembiayaan, dan semuanya sudah terbiayakan. Andai kata jembatannya lurus tidak ditinggikan, maka bisa dilaksanakan tahun ini. Andai kata pun harus ditinggikan, menambah biaya lagi sekitar 50 miliar lagi dari alokasi yang ada, 40 miliar sampai 50 miliar dari alokasi yang ada. Kami tetap akan melaksanakan pekerjaannya pada tahun ini. Hatur nuhun. Pak Dedi, nuhun pisannya Pak Dedi Gubernur. Aing aya lebih jalan dalam berkata kerasa kieu bisa es. Gubernur hidup aing itu dalam aing bisa es naon bukan mah gagal bukan memilih Pak Dedi mah gas. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting. Dicecar pertanyaan, kenapa gubernur harus turun ke lapangan padahal umumnya seorang gubernur hanya cukup diam di kantor dan mengorkestrasi bawahan-bawahannya? Dan inilah jawaban super cerdas dari Kang Deddy Mulyadi. Seorang gubernur selama ini atau pejabat itu kan lebih banyak duduk di kantor, sementara Anda lebih banyak di luar. Gimana Anda mengkoordinir kerjaan kantor sementara Anda banyak di luar? Kerjaan kantor sekarang itu sudah kerjaan kantor yang bersifat digital. Kalau kita mau jujur, gedung-gedung kantor itu udah nggak penting.
Yang diperlukan adalah pengambilan keputusan yang bisa diambil dalam waktu cepat. Orang bisa Zoom, bisa video call, bisa WA, kemudian keputusan bisa diperintahkan jarak jauh, kemudian surat-surat keputusan bisa dibuat, tanda tangan gubernur sudah tanda tangan digital, sudah TTE. Dalam setiap hari produktivitas kita tinggi. Serapan anggaran kita tertinggi di Indonesia. Belanja pemerintah kita tertinggi. Efisiensi pengelolaan keuangan dengan realokasi anggarannya kita tertinggi. Silahkan dilihat di data Kemendagri. Tidak ada problem tentang gubernur yang keliling. Kenapa? Keputusan kalau diambil dalam sebuah ruangan ber-AC tidak akan merasakan keputusan yang orang yang kepanasan. Bayangin, orang yang duduk di ruangan ber-AC dan santai mengambil keputusan para petani yang kehilangan air dan sumber airnya. Kan itu harus dilakukan keputusan itu di tempat di mana problem itu terjadi sebenarnya. Dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Ayo. Hari ini saya ketemu orang miskin. Apa cita-cita Bapak selain ngasong? Pengen buka warung sendiri. Tidak akan menyelesaikan masalah. Gak usah. Gak usah gaya. Lek kue gelem ya silahkan. Ini buat modal warung. Nek aku aku banget. Coba, ini kan gubernurnya gila, dikasih fasilitas nggak pernah dipakai, sementara yang lain malah nambah fasilitas. Dikasih baju seragam nggak mau, katanya bisa beli baju sendiri. Dikasih uang makan banyak nggak mau, katanya apa? Bisa cari uang makan sendiri. Maka saya bilang, Bu, ingat-ingat, Bu, kasih rahasianya kenapa hidupnya pemimpin kita seperti KDM ini enak. Uang itu dibagi ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama, uang barokah. Yang kedua, uang halal. Yang ketiga, uang subhat. Yang keempat, uang haram. Bedanya apa? Bedanya satu. Uang haram itu menjadikan hatinya mati. Makanya kenapa anaknya di pondok, di sekolah nggak boleh dinafkahi dengan uang haram? Anaknya hatinya menjadi mati. Kok suami menasihati istrinya, istrinya hatinya mati? Jangan-jangan uangnya uang haram. Maka yang suaminya ASN, pegawai negeri, Bikin gapura, diperlebar heula, dikasih taman kanan kiri. Ini di hotmikeun teh itu perbatasan anak. Dicet putih, di lampuan. Ini sudah masuk Jawa Tengah. Sungai batasnya. Pamarentah negara teh kudu ka urus jembatan. Ari sia naraon wae digawe. Sakola we laluhur sia, evaluasi monitoring. Waduh, sia teh. Deuleu ku sia ieu. Ngomong we heueuh, monitoring, evaluasi. Jauh-jauh sia teh kunjungan ke luar negeri. Tah deuleu perbatasan lemur sia. Beres. Studi banding jauh sih TK Korea kemana-mana. Iya, ada ya turunan Majalengka ya. Haji di Cirebon, perbatasan TK Pangi. Kudu halus. Siap. Besok pasukan Pak Agung kerahkeun heula babad heula. Teh ka mana ieu? Ini Jawa Barat. Ini dari Brebes. Ya. Ngomongnya Jawa. Sunda. Tuh, cik aing urang Brebes Sunda ngomongna. Ya, balanja, jalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.